agar kita bisa belajar, agar kita bisa menjadi pintar dari itu semua, agar kita bisa menjadi tahu banyak hal tentang masa lalu dan juga kemungkinan di masa depan seperti itu. Bahkan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Oke teman-teman, kali ini gue ingin ngebahas tentang hal atau sesuatu yang biasa sering gue dengar, tapi gue masih belum memastikan kebenarannya seperti itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, gue juga belajar dan gue juga mengikuti beberapa informasi dan juga berbicara dengan orang-orang yang kenal dengan gue, tentunya maksudnya yang gue kenal. Dan kalimat ini tuh sering banget dulu gue dengar gitu kan di beberapa atau di daerah gue gitu kan. Orang mengatakan bahwa kalimat apakah itu? Oke, sik ya. Maksudnya gini, dulu gue pernah dengar bahwa katanya gitu kan, orang kalau sholatnya diterima, maka seluruh amal perbuatannya akan diterima. Nah, kalau orang yang sholatnya tidak diterima, maka seluruh amal perbuatannya pun tidak diterima. Katanya begitu, ya kan? Nah, kalau misalnya yang gue dapatkan informasi dari gue membaca buku itu, atau gue membaca artikel, hadis itu tuh kalau tidak salah diriwayatkan oleh siapa gitu, gue lupa. Tapi yang jelas hadis itu Soheh sih, cuman levelnya tidak setinggi hadis-hadis soheh lainnya seperti itu. Kalau nggak salah posisinya ada di level Hasan. Katanya sih level Hasan ini bisa dibilang di antara hadis soheh itu yang paling bawah gitu ya. Nah, benarkah bahwa sholat itu adalah parameter dari seluruh atau katakanlah jaminan dari seluruh pengabdian kita kepada Allah seperti itu gitu kan. Tapi gue juga pernah mengatakan bahwa sebenarnya sholat itu adalah akumulasi daripada seluruh pengabdian seperti itu ya teman-teman. Bagaimana gue bisa mengatakan seperti itu? Ya, gue akan jelaskan nanti. Terus kemudian benarkah seperti itu gitu? Nah kalau pendapat gue pribadi kayaknya sih nggak gitu juga gitu. Kenapa? Karena menurut gue dari rukun Islam yang ada itu masing-masing memiliki parameter gitu. Contohnya syahadat. Syahadat itu kan parameternya adalah suatu pengakuan gitu kan, bahwa barang siapa yang sudah bersyahadat tentu saja dia mengakui berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang terakhir, nabi kita seperti itu, dan dia adalah nabi Allah, eh, nabi penutup seperti itu. Dan kemudian juga dengan kita bersyahadat tentu kita menjadi seorang muslim seperti itu. Terus kemudian juga yang kedua di dalam rukun Islam itu adalah sholat gitu kan. Nah sholat itu sendiri parameternya adalah anil fahsai wal munkar, katanya sih seperti itu gitu, yang pernah gue baca artikelnya dari sebuah artikel. Terus kemudian juga yang pernah gue dengar seperti itu. Jadi parameter dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang yang sudah benar kalau parameternya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, maka orang yang sholat itu adalah orang yang bisa mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan juga perbuatan munkar, atau dia juga orang-orang yang tidak akan pernah membiarkan kemungkaran dan kekejaman terjadi di muka bumi gitu. Tapi apakah faktanya seperti itu kepada orang-orang yang sholat? Nggak selalu seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian zakat juga memiliki parameter gitu kan. Terus kemudian puasa pun memiliki parameter gitu kan. Zakat ya parameternya itu adalah ya berbagi, peduli gitu kan. Terus kemudian sebagai pengorbanan mungkin bisa dibilang kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian juga puasa itu kan untuk meningkatkan ketakwaan gitu kan. Terus kemudian pergi haji itu sendiri juga kan sebagai parameternya itu adalah penyerahan diri secara utuh terhadap Yang Maha Kuasa. Nah dari kelima rukun Islam itu masing-masing memiliki parameter. Artinya sholat itu tidak bisa juga dikatakan sebagai penentu daripada seluruh amal perbuatan gitu. Bahkan kalau tidak salah entah hadis entah dalil, gue nggak begitu paham gitu kan. Yang pernah gue dengar dari salah seorang orang yang cukup ahli di bidang agama, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengatakan ada orang yang sholatnya bagus, tetapi dia ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus seperti itu ya. Dan itu silakan kalian searching atau kalian cari benarkah ada hadis seperti itu gitu. Terus kemudian juga di dalam Al-Quran itu sendiri juga ada ayat yang mengatakan bahwa neraka well itu bagi orang yang
sholatnya lalai terhadap nilai-nilai sholatnya seperti itu. Dari Al-Quran yang gue baca tuh nilai-nilai sholatnya seperti itu. Bukan orang yang lalai terhadap sholat, tetapi terhadap nilai-nilai sholat itu sendiri gitu kan. Nah berarti kita harus memahami ini nilai-nilai sholat itu seperti apa gitu kan. Berarti kita sholat juga tidak cukup hanya melakukan ritualnya saja, artinya harus tiba kepada esensi daripada sholat itu sendiri gitu kan. Maksud gua di sini sholat itu jangan hanya sholat ruqyah, ritual, maksud gua begitu, kalau sholat ruqyah. Nah jadi harus apalagi kita ibaratnya sholat itu kalau bisa ya mencapai kepada hakikatnya kan seperti itu gitu kan, hakikat daripada sholat itu seperti itu ya teman-teman. Maka kalau misalnya kita melihat dari ayat yang tadi yang dikatakan bahwa katanya sholat itu neraka wel itu juga bagi orang yang sholat itu kan, maka bukan yang sholat di sini yang dimaksud adalah orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholat itu sendiri. Kenapa ada nilai-nilai daripada itu daripada sholat itu? Ya tentu saja karena kalau tidak mengandung sebuah nilai yang sangat luar biasa untuk manusia sebagai hamba Allah, maka sholat itu mungkin tidak akan menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk manusia gitu. Kenapa Allah menganjurkan sholat itu untuk manusia, memerintahkan untuk manusia? Ya alasan sederhananya karena tentu manusia tidak akan mau gitu. Tapi di sisi lain daripada di satu sisi di sisi lain daripada itu semua, maksudku begitu. Kok susah banget sih? Itu adalah bahwa ada nilai-nilai yang sangat luar biasa gitu kan. Sholat itu juga kan ibaratnya menjadi salah satu bentuk kita itu adalah orang yang mengingat Allah gitu kan, berzikir di situ kan, berdoa juga di situ gitu kan, mengingat Allah kan seperti gitu kan. Nah bentuk daripada mengingat Allah itu kan banyak gitu kan, bisa kita implementasikan. Artinya di sini makanya kalau orang yang hanya melakukan sholat ritual saja gitu kan, ya mungkin seperti yang dikatakan di dalam hadis tadi yang gua sampaikan, mungkin orang itu ya sholat dia jalan sholat ya dia jalankan gitu, tapi kepedulian terhadap orang lainnya rendah gitu, kepekaan terhadap orang lain rendah juga gitu kan. Kemudian di dalam Al-Quran juga kan dikatakan tentang nilai-nilai itu juga sebelumnya, ayat itu juga mengatakan tentang orang-orang yang mendustakan agama kalau tidak salah kan gitu, sebelumnya dari kalimat itu gitu kan, yaitu orang-orang yang menghadik anak yatim, yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk makan, katakanlah orang yang ibaratnya miskin seperti itu gitu. Tapi miskin di sini juga jangan dikategorikan atau digarisbawahi bahwa ya miskin seperti yang kita kenal biasanya gitu kan. Tapi orang-orang yang memang dia sudah berjuang tetapi memang kemampuan dia hanya sebatas itu dan dia juga ikhlas gitu menerima itu semua gitu kan. Dan kita tanpa dia meminta ya hendaklah kita yang diberikan keberuntungan oleh Allah ini peduli terhadap mereka seperti itu ya. Nah jadi kalau misalnya kita jauh daripada itu semua, maka Allah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mendustakan agama gitu. Jadi sholatnya dijalankan, tapi misalnya kita tidak tiba pada esensi daripada sholat itu, maka kita adalah orang-orang yang berdusta terhadap agama. Kan seperti itu ya teman-teman. Jadi sholat itu apakah benar menjadi ukuran atau parameter dari diterimanya seluruh amal perbuatan? Tidak, kalau menurut gue pribadi gitu ya. Karena di dalam Al-Quran juga kalau tidak salah, entah di Al-Quran lah, kalian bisa searching. Katanya ketika sholat wajibnya itu tidak sempurna, maka Allah akan melihat sholat sudahnya gitu. Barangkali bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajibnya. Kemudian Allah juga akan melihat amalan-amalan yang lainnya. Artinya ketika misalnya seseorang itu mungkin sholatnya tidak begitu baik gitu kan, maka kalau dia memiliki amal-amalan yang lain gitu, yang luar biasa, yang bahkan mungkin saja bahwa itu sebenarnya implementasi daripada sujud dan ruku kita kepada Allah, ya maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah gitu, akan mendapatkan balasan dari Allah gitu kan. Kan tidak ada amal perbuatan katanya yang tidak dibalas oleh Allah gitu, baik maupun buruk seperti itu gitu kan. Berarti kalau misalnya parameternya adalah sholat, ya udah manusia sholat saja tanpa harus mempedulikan hal yang lain seperti itu. Masalahnya kenapa begitu? Karena masalahnya menurut gue pribadi, masyarakat itu banyaknya mengetahui sholat itu ya gitu loh, sholat sunnah ya begitu gitu, sama kayak sholat biasa, cuman bedanya ini wajib ini sunnah, udah itu aja kan seperti itu. Nah esensi atau nilai daripada itu semua mereka banyak yang tidak paham gitu. Contohnya banyak orang yang sholat ya dia rajin, bahkan dia juga tidak mau meninggalkan sholat gitu, tapi pada fakta hidupnya itu dia benar-benar orang yang sangat menyebalkan, kemudian arogan, terus kemudian juga ria dan lain sebagainya semacam itu gitu kan, berdusta, berbohong dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak tiba kepada esensi daripada sholat itu sendiri gitu kan. Bahkan gue sering mengatakan
bahwa perbuatan-perbuatan baik di luar sana itu adalah implementasi daripada ruku dan sujud. Gue mengatakan seperti itu gitu kan. Kenapa? Ya gue mungkin kalau misalnya mau ditanyakan alasannya, karena alasannya dari ayat itu tadi gitu. Kalau misalnya kita tidak peduli terhadap orang lain gitu, orang yang sangat membutuhkan gitu kan, sedangkan mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa memenuhi semua kebutuhannya, maka kita juga dikatakan sebagai orang yang telah mendustakan, kan seperti itu gitu. Berarti salat itu sendiri sebenarnya adalah sebuah upaya, sebuah ritual yang yang seharusnya bisa menggiring kita kepada kepedulian gitu kan, empati dan lain sebagainya, seperti itu gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya harus, maksud gue gini, harus digarisbawahi gitu. Artinya orang di sini tuh yang kita harus bantu itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya loh. Di sini juga kita harus paham nih gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa lu aja nggak peduli nih sama gue, padahal gue kan butuh ini butuh itu. Sebentar dulu gitu kan. Sebenarnya lu butuh atau memang itu tuh menjadi suatu kebutuhan yang memang sudah terbiasa gitu kan, kalian pikir bahwa itu adalah kebutuhan padahal yang sebenarnya bukan kebutuhan gitu kan. Bisa dibilang ibaratnya gini lah, eh, mabuk itu atau misalnya menggunakan doping itu apakah kebutuhan? Ya sebenarnya itu bukan kebutuhan gitu loh, tapi menjadi kebutuhan karena kalian membiasakan diri untuk didoping, seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak membiasakan diri untuk didoping, maka ya kalau doping itu bukan kebutuhan, seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya doping itu adalah kebutuhan, ya doping itu sendiri mungkin ya berangkat dari itu dari keinginan gitu. Nah, sedangkan di sini kan kebutuhan bukan keinginan. Manusia itu kalau misalnya dikejar keinginannya nggak akan pernah berujung gitu, nggak akan pernah berakhir. Tapi kalau kebutuhan ada batas. Contoh kita makan, nggak mungkin kita satu kali makan sampai habis satu bakul gitu kan. Tetap aja satu piring. Nah, itu kebutuhan namanya gitu kan. Kalau misalnya keinginan ya nggak bisa begitu gitu kan. Keinginan itu sangat tidak terbatas dari manusia itu. Makanya di situ kebutuhan orang lain kan, seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi, kalau lalu dengan begitu apakah benar, apakah bisa juga dikatakan bahwa sholat itu memang bukan parameter gitu untuk menjadi seseorang diterima seluruh amal perbuatannya? Jelas bukan. Kenapa? Karena tadi di situ juga Allah ketika seseorang sholatnya itu ibaratnya tidak begitu baik gitu nilai daripada sholatnya di mata Allah, maka Allah akan melihat dari sholat sunnahnya, Allah akan melihat dari amalan-amalannya yang lain gitu kan. Bahkan menurut riwayat juga orang yang sudah mati gitu kan, mereka itu ingin dihidupkan kembali untuk beramal gitu, bukan untuk sholat gitu. Tetapi kalau gue pribadi mengatakan bahwa sholat itu juga adalah amal perbuatan yang baik gitu kan. Maksudnya adalah amal gitu, amalan gitu kan, atau sebuah ritual yang dimana di situ kita menunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah gitu kan. Mungkin sholat kita baik, tapi kalau misalnya sholat kita baik ternyata tidak tiba kepada esensi yang gue bilang tadi, ya maka ya menjadi tidak baik kalau menurut gue gitu kan. Dan mereka-mereka yang sholatnya itu baik, menurut gue itu ya yang sholatnya dijaga gitu kan. Dijaga itu dalam arti begini, misalnya lu udah sholat zuhur nih gitu kan. Lu dari sholat zuhur itu lu bisa ngejaga sholat lu bisa ngejaga perbuatan lu gitu kan. Terus kemudian juga lu bisa ngejaga sikap lu dan lu bisa tetap berbuat baik sampai asar tiba, maka lu telah menunaikan sholat gitu. Kalau misalnya lu selesai sholat zuhur 5 menit, habis itu lu keluar selesai sholat gitu kan, ya lu kembali lagi ke wujud asli lu gitu kan. Ya menurut gua sih lu batal saat itu, sholat tuh juga nggak ini lagi gitu. Artinya lu nggak menunaikan gitu kan. Artinya lu nggak tamat gitu. Kalau ibarat puasa, lu cuman puasa 1 jam gitu kan, habis itu lu nggak puasa lagi gitu kan. Ibarat puasa tuh kayak gitu kok. Kalau menurut gue pribadi gitu teman-teman. Intinya gue adalah salah satu, bisa dibilang mungkin salah satu orang yang tidak begitu yakin bahwa sholat itu adalah satu-satunya alasan diterimanya seluruh amal perbuatan manusia gitu. Menurut gue sih begitu gitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga kalau tidak salah kan ada ayat yang mengatakan bahwa bagi orang yang non muslim yang berarti tidak sholat kan dia gitu kan. Nah, mungkin di sini yang dimaksud itu adalah Nasrani dan Yahudi gitu kan. Mereka yang berbuat kebaikan dan tetapi gitu kan mengakui bahwa mengakui keesaan Allah, maka tetap mereka pun akan mendapat kebaikan dari Allah gitu kan. Ya intinya mungkin ya yang dimaksud kebaikan di situ juga ya mungkin surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau soal di posisinya dia surga yang rendahan atau kemudian orang muslim surga berkelas, ya itu nggak tahu gitu teman-teman. Cuman intinya sih pendapat gue pribadi itu begitu gitu. Jadi buat teman-teman semua, hendaklah kita melaksanakan itu semua tuh
jangan ada di pikiran kita bahwa ini kalau ini baik nih, gue seluruh amal perbuatan gue akan dibaik. Ya kalau lu berbuat seluruh amal perbuatan yang lain gitu, kalau lu hanya sholat doang gak ngelakuin yang lain, ya yang ada lu juga tetap aja dibenci oleh masyarakat gitu kan, sebagai orang pelit, sebagai orang sombong, sebagai orang apa dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Makanya dari itu kafah gitu. Nah lagi pula di dalam sholat itu kan juga kita sadar kan bahwa kita tuh di situ ibaratnya kayak macam sedang berdialektika dengan yang maha kuasa gitu kan. Di situ kita membaca zikir gitu kan. Di situ juga kita membaca apa namanya ayat suci Al-Quran gitu kan. Dan di situ juga secara ritual kita juga ruku gitu kan, menunjukkan kita tuh sebagai apa ya, orang yang rela gitu menyambut segala takdir dari yang maha kuasa. Kita juga sujud di situ, menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang apa ya, yang layak menyembah gitu, dan dia layak disembah gitu kan. Terus kemudian juga di situ kita juga mengangkat tangan kan, seperti itu gitu. Artinya mengangkat tangan tuh di situ apa ya, kita sudah berserah kepada Allah. Di situ juga apa ya, sebelum kita melakukan sujud yang kedua, itu juga di situ kita itidal atau apa sih, gua nggak tahu apa, lupa namanya. Dulu sih tahu, cuma sekarang agak lupa ya. Namanya itu apalah, itidal apa gitu. Nah, itu juga sebagai bentuk bahwa kita itu akan selalu mendengarkan apa yang Allah katakan gitu. Apa yang Allah katakan? Ya itu Al-Quran, itu kan perkataan-perkataan yang Allah sampaikan kepada kita. Kita harus sering mengucapkan itu, mendengar itu semua. Kenapa? Agar kita bisa belajar, agar kita bisa menjadi pintar dari itu semua, agar kita bisa menjadi tahu banyak hal tentang masa lalu dan juga kemungkinan di masa depan, seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran kan bukan kemungkinan, tapi suatu kepastian yang akan terjadi di masa depan. Kan begitu teman-teman muslimku. Nah, jadi buat para generasi baru, sekarang tuh kalau kita belajar, cobalah belajar itu secara universal gitu loh, secara kafah gitu kan, mempelajari segala sesuatu itu gitu kan. Menyeluruh menurut gua gitu kan. Bukan artinya gua sudah melakukan itu, justru gua di sini kan ingin mengajak kita semua untuk bisa melakukan apa itu semua gitu. Agar kita dengan salat kita benar-benar bisa menunjukkan kepada publik gitu, kepada masyarakat bahwa ini loh yang dimaksud dengan Allah memerintahkan sholat tuh ke sini loh arahnya, kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian dengan sholat tuh ke sini loh gitu. Jadi dengan sholat kita yang rajin, dengan sholat kita yang benar-benar tuh maninahnya juga bagus gitu kan. Kita juga menunjukkan perilaku yang sangat bagus gitu, terhadap sopan terhadap orang tua gitu kan, ramah terhadap orang lain dan lain sebagainya, peduli gitu kan. Artinya sifat empati apa, rasa empati kita juga tinggi gitu kan. Nah, itu tuh harus ada gitu. Makanya kalau misalnya gua mau mengutip kalimatnya Pak Haji Asep Sunandar, ciri-ciri orang yang suka sholat itu ya sopan santun, handap asor ya kalau orang Sunda bilang itu gitu kan. Artinya handap asor itu di sini tuh artinya orangnya itu merendah gitu. Bukan merendahkan diri tapi ya merendah seperti itu gitu. Tidak sombong, tidak angkuh gitu kan. Jangan kayak gue ini gitu. Enggak lah, gue apa sih yang gue sembuhin gitu kan. Kayak gitu kan. Terus hatinya juga lembut seperti itu, pemaaf gitu kan, gak mudah marah gitu kan. Kalaupun dia marah, ya dia cepat sembuh kayak gitu kan. Ngebela diri sih. Enggak ngebela diri, gue kan gak kayak gitu kayaknya. Oke teman-teman, itu saja gitu kan. Terima kasih sudah menyimak gitu kan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.